Standby. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah MK tetap diadakan khusus untuk keluarga inti atau keluarga yang tinggal serumah saja. MK dipimpin langsung oleh kepala keluarga atau ketua MK. Selama sebulan, MK tidak akan didampingi dari gereja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan COVID. Karena itu, diharapkan seluruh keluarga tetap mengadakan MK. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Juliani pada tanggal 20 Juli. Ibu Intan Altita pada tanggal 21 Juli. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, doa dan harapan saya kita semua pagi hari ini tetap dalam keadaan sukacita, tetap dalam keadaan damai sejahtera daripada Tuhan, tetap terus bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesukaran, kesulitan boleh datang, tetapi pasti akan berganti. Dia tidak akan terus selamanya. Tapi yang kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang tetap ada selamanya. Dia tetap abadi. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Pagi hari ini saya mengajak kita memuji, menyembah Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan terus memberkati kita, akan melindungi kita sebab Dia yang pelihara kita. Kalau firman Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara, maka kita yang adalah biji matanya, kekasih-kekasih daripada Tuhan pasti tentunya akan dipelihara karena kasih-Nya yang besar pada setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, oh, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Kau yang selalu menolong kami, Kau yang selalu menjaga kami, memelihara kami, mengenyangkan kami, Tuhan Yesus. Dengan kasih setiamu, dengan kebaikanmu, dengan kemurahanmu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Takkan pernah berubah kasih setiamu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi, setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih pemeliharaan-Mu sempurna Yesus. Kami tahu ya Tuhan, musim akan selalu berganti, tapi kami percaya kasih-Mu tetap abadi dalam hidup kami, tidak pernah berubah sampai selamanya. Kami mau terus percaya Engkau baik selamanya, Engkau baik seumur hidup kami Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang setia menopang hidup kami Tuhan Yesus. Memegang kami, menuntun kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami terus memuji Engkau akan kebesaran-Mu, akan keajaiban-Mu Tuhan. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Dikala kami berseru berharap dalam Yesus. Sebab Kau Tuhan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sekali lagi bersama katakan, kekuatan dalam hidupku, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Dikala kami berseru berharap dalam Yesus. Mari bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan dengan iman dan percaya, katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah sekali lagi perkatakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah sekali lagi jemaat Tuhan saja, ajaib. Naikkan pujian ini dengan sungguh penuh kuasa, pulihkan keadaan kami Tuhan, sebab hanya dalam tangan-Mu. Oh ya Tuhan, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan
selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kau penuh kuasa Tuhan, Kau sanggup memulihkan keadaan kami, memulihkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih sebab hidup kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami ketika kami berseru, ketika kami berharap kepadamu. Kami menaikkan doa permohonan kami bersyukur menyembah Engkau. Kami tahu Engkau menjawab doa-doa setiap kami, Engkau menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu hari ini. Biar urapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Mengurapi sehingga isi hati-Mu boleh disampaikan. Setiap kami mendengar dikuatkan. Setiap kami yang mendengar dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Diingatkan, ditegur, dipertobatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu dengan roh yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Sudah 1 bulan kita harus beribadah online seperti ini. Saya rasa berbeda ya dengan rasanya dengan beribadah ketika kita berkumpul bersama-sama di dalam gereja. Karena itu kita akan tetap berdoa semoga keadaan ke depan menjadi semakin lebih baik sehingga bulan depan kita bisa dapat beribadah kembali bersama-sama, berkumpul kembali. Tidak pernah ada yang bisa memprediksikan dengan tepat kapan pandemi ini berakhir. Ada yang memprediksikan bahwa akhir tahun ini atau tahun depan, tahun 2022 akan berakhir. Tapi ternyata juga kita tidak bisa pasti tahu ya akan berakhir karena kita lihat tahun ini justru malah mengalami peningkatan. Bahkan ahli virus mengatakan bahwa COVID ini akan terus berada bersama-sama dengan kita di sepanjang sejarah hidup manusia ini gitu, karena yang harus beradaptasi adalah manusianya. Karena itu kita untuk menghadapi ke depan ya, kita tahu bahwa tidak akan semakin lebih mudah. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa hari-hari ke depan tidak akan jadi lebih mudah, akan lebih sulit. Karena itu tergantung dari sikap kita dan respon kita, bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita menjalani setiap pergumulan yang terjadi di depan kita. Karena itu hari ini kita mau belajar tentang optimis dan antusias. Apa sih itu optimis? Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan yang baik, yang positif ketika dia menghadapi segala sesuatu. Itu adalah orang yang optimis. Dia selalu berpikir tentang hal-hal yang positif. Beda dengan orang yang pesimis. Pesimis adalah kebalikan dari optimis. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu memiliki pandangan atau tidak memiliki harapan yang baik gitu. Mereka selalu berpikiran tentang kekhawatiran, takut kalah, takut rugi, takut celaka, belum apa-apa sudah berpikir hal-hal yang negatif dulu. Sehingga orang-orang pesimis itu adalah orang-orang yang mudah putus harapan ya, berbeda dengan orang optimis. Karena itu kita mau belajar menjadi orang yang optimis. Contohnya seperti apa sih perbedaan antara orang pesimis dan orang optimis itu? Kita tahu bahwa sampai hari ini diperkirakan ada 190 juta orang yang terdampak virus COVID ini ya. Ada 190 juta sekian lah, sudah lebih. Dan jumlah kematian yang ditimbulkan oleh virus ini adalah sekitar 4,1
1 atau sudah 4,2 juta begitu ya. Cukup besar sehingga orang-orang pesimis itu selalu ketika dia melihat data ini yang ada di dalam pemikirannya adalah dia menjadi khawatir, dia menjadi gelisah bagaimana nanti ke depan, bagaimana kalau dia terkena penyakit ini, dia memiliki banyak hal yang dipikirkan, terlalu banyak hal yang dicemaskan. Tetapi berbeda dengan orang yang optimis. Orang yang optimis ketika dia melihat data tersebut, dia akan bertanya, yang sembuh berapa, gitu ya. Ternyata dari data tersebut bahwa dari 100 orang yang terpapar COVID, 2 orang meninggal, ya, 98 orang sembuh. Jadi dari data seluruh dunia, jumlah kematian karena COVID hanya 2%. 98% penderita dapat sembuh kembali. Nah, orang yang optimis akan melihat data kesembuhan, bahwa mereka melihat bahwa oh ternyata kesembuhannya lebih banyak daripada orang-orang yang meninggal. Jadi seperti itu ya, beda orang pesimis dan optimis. Dari cara mereka melihat sesuatu hal, itu pandangan mereka berbeda. Yang satu berpikir secara positif, yang satu berpikir secara negatif. Nah, yang selanjutnya adalah antusias. Ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan kita ke depan. Yang pertama optimis, yang kedua antusias. Antusias itu apa? Antusias adalah orang yang bergairah, orang yang selalu bersemangat ya untuk melakukan satu pekerjaan, untuk melakukan satu gagasan, untuk menanggapi satu gagasan. Orang yang bersemangat dan bergairah, itu antusias. Ya, seperti yang saya bilang, kita tidak pernah bisa tahu sampai kapan permasalahan-permasalahan berakhir. Tapi yang kita tahu selama kita hidup, selalu kita akan mengalami masalah dalam hidup kita. Karena itu yang diperlukan saat ini adalah kita merubah sikap dan respon kita terhadap masalah. Supaya kita bisa tetap optimis dan antusias. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita? Seperti yang saya bilang tadi bahwa pergumulan itu akan selalu ada. Ya, selama manusia hidup kita selalu setiap hari mengalami pergumulan. Nah, bagaimana kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus menghadapinya dengan hati gembira. Ya, kita akan baca di Amsal 17 ayat 22, dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setiap orang kalau dia sakit, dia pasti maunya mencari obat yang manjur, ya, obat yang bisa segera menyembuhkan dia. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sakit gigi, ya, terus kemudian saya beli obat pereda nyeri, tapi ternyata obat pereda nyeri itu tidak manjur. Saya sudah minum sehari semalam tidak ada perubahan sama sekali. Tetap sakit sehingga saya nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur. Akhirnya keesokan harinya saya minta dibelikan obat yang lebih manjur ya, dengan dosis yang lebih tinggi. Ketika saya meminum obat yang kedua dengan dosis yang lebih tinggi, obat ini lebih manjur karena dalam waktu 1 jam kemudian saya merasa nyeri saya ya itu sudah mulai menghilang. Nah, saya kalau begitu saya akan pilih obat yang mana? Obat yang pertama apa yang kedua? Saya tentu akan pilih obat yang kedua. Karena obat yang kedua saya rasa lebih manjur. Saya minum obat itu sehingga saya bisa cepat sembuh. Nah, ternyata firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan obat yang manjur sebenarnya. Gratis, nggak perlu bayar. Apakah obat yang manjur itu? Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Dan hati yang gembira ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Dikatakan begini, tubuh ternyata bisa memproduksi hormon yang menghasilkan imun tubuh tanpa adanya bantuan suplemen dan vitamin. Ya, kita banyak mendengar hari-hari ini
ayo banyak minum vitamin supaya imunitas tubuh kita meningkat. Tapi ternyata sebenarnya firman Tuhan sudah mengajarkan supaya kita memiliki hati yang gembira, ya. Di sini dikatakan ketika hati dan pikiran dalam kondisi yang gembira, itu akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan relaksin. Dan hormon-hormon tersebut ketika masuk ke dalam aliran darah, mereka akan mengirimkan sinyal agar tubuh menciptakan lebih banyak sel imun. Nah, sel imun di dalam tubuh itu diibaratkan seperti tentara yang berjaga-jaga bagi tubuh kita. Ketika hati kita gembira, jumlah tentara yang dihasilkan itu akan sangat banyak. Dia akan membentengi seluruh tubuh kita. Jadi ketika ada penyakit masuk, ketika ada virus masuk, tentara-tentara yang ada di tubuh kita ini akan memerangi virus tersebut, sehingga virus tersebut tidak sempat berkembang biak dan dia mati. Seperti itu, ya. Karena itu benar yang seperti dikatakan firman Tuhan, yang sudah dibuktikan secara medis juga bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, di sini kita akan belajar manfaat gembira bagi kesehatan tubuh. Manfaat gembira bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, meredakan respon stres. Ya, manfaat gembira meredakan respon stres. Selama beberapa waktu terakhir ini hampir setiap hari ya di grup-grup WA banyak sekali berita-berita duka yang entah dari teman kita, kenalan atau dari keluarga atau dari keluarga teman kita gitu ya. Saya juga hampir setiap hari itu dari tetangga begitu ada saja berita duka karena penyakit COVID ini ya, sehingga itu menimbulkan orang itu menjadi khawatir. Ketika orang khawatir, orang tingkatnya akhirnya menjadi stres ya, karena berpikir sebegitu menakutkan ya virus ini, sehingga orang jadi mudah sekali gelisah ketika dia membaca berita-berita seperti itu, sehingga dia menjadi stres ya. Tapi kalau kita gembira dikatakan rasa gembira ini akan menekan energi negatif ya, sehingga meningkatkan energi positif yang di dalam tubuh kita sehingga mengurangi gejala stres. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi rasa sakit. Dikatakan begini, tertawa mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Jadi ketika kita mengalami rasa sakit, tertawa itu ternyata mampu menekan rasa sakit dan melawan rasa sakit, meningkatkan kemampuan organ tubuh melawan rasa sakit. Karena itu tertawalah ya, mari kita tertawa, bukan tertawa yang dibuat-buat, tapi memang tertawa yang benar-benar dari hati, dari secara tulus. Itu yang membuat hati kita menjadi gembira. Dengan tertawa kita bisa mengurangi rasa sakit. Manfaat gembira bagi tubuh yang ketiga adalah peningkatan daya tahan tubuh. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa dengan kita gembira itu akan meningkatkan sel-sel imun tubuh kita, sehingga tidak mudah kita diserang penyakit. Kalaupun ada virus atau penyakit yang masuk, itu akan diserang oleh sel-sel imun dari tubuh kita sehingga kita menjadi lebih cepat sehat kembali. Yang keempat adalah menstimulasi organ tubuh. Di sini dikatakan ternyata tertawa mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Jadi kalau organ-organ tubuh kita mengalami degradasi atau sakit begitu, tetapi ketika kita banyak tertawa itu memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat kembali. Karena itu setelah kita melihat manfaat gembira ini, baiklah setiap kita mari kita harus berusaha untuk bergembira. Ya, kadang-kadang kalau kita misalnya mengalami hal-hal yang
kita memang sudah sakit gitu ya. Sulit sebenarnya untuk gimana kita mau gembira kalau kita sudah sakit gini, kita mengalami masalah. Kita minta sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan itu tidak pernah terpengaruh oleh kondisi, baik kondisi lagi buruk atau kondisi lagi baik. Tetapi kalau ada sukacita Tuhan tuh sukacita akan mengalir. Karena itu bagi setiap kita mungkin saat ini yang sedang dalam permasalahan atau mungkin sedang sakit ya, mari setiap kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan aku minta sukacita yang daripadamu itu mengalir dalam hidupku, mengalir dalam tubuhku sehingga aku bisa bersukacita, aku bisa bergembira seperti itu, dan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini menurut penelitian ya, ini tahun 2003 sudah lama sekali, menyatakan bahwa orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang tidak bergembira itu 3 kali lipat lebih rentan terhadap penyakit flu. Jadi orang yang tidak bahagia, dia lebih mudah terserang flu. COVID ini sama dengan flu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah setiap kita belajar, mulai sekarang belajar bergembira. Kita lebih banyak mendengar, melihat berita-berita yang membuat kita gembira, membuat kita bahagia. Jangan dengar berita-berita yang membuat kita malah khawatir, stres. Itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup kita dengan semangat. Kita akan baca di Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, di sini dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tanpa semangat, pekerjaan semudah apapun akan menjadi berat. Ya, tanpa semangat, pekerjaan semudah apapun akan menjadi berat. Tetapi dengan semangat, bila kita memiliki semangat, pekerjaan seberat apapun akan menjadi ringan. Jadi beda ya, cuman beda dari semangat. Orang yang punya semangat, dia mampu menanggung penderitaannya. Orang yang punya semangat, apapun yang terjadi, pergumulan dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya seberat apapun, kalau dia memiliki semangat, dia bisa menanggung semua pergumulan dan permasalahannya. Dan dia bisa menganggap semuanya menjadi ringan. Ya. Akhir-akhir ini kita melihat setelah pandemi ini akan ada banyak pembatasan di mana-mana sehingga banyak orang-orang itu yang kesulitan dalam perekonomian mereka, dalam pekerjaan mereka, banyak sekali orang-orang yang di PHK, tidak bisa bekerja kembali. Nah, karena itu dibutuhkan semangat untuk tetap bisa bertahan ya di dalam situasi yang sulit ini. Ada begitu banyak cerita yang saya baca, saya dengar, saya lihat juga ya akhir-akhir ini bahwa ternyata banyak orang-orang yang punya semangat yang tinggi ya untuk untuk bisa menjalani permasalahan yang terjadi, untuk mereka menjalani pergumulan-pergumulan mereka dan mereka berhasil ya sukses melewatinya. Ada seorang mahasiswa, seorang pemuda, dia seorang mahasiswa, ketika pandemi dimulai, orang tuanya tidak sanggup lagi membiayai kuliahnya karena orang tuanya di PHK begitu. Sementara dia harus tinggal di kota lain, dia ngekos. Nah, dia tidak mungkin putus kuliah begitu. Karena itu dia berpikir bagaimana ya caranya supaya aku bisa tetap kuliah. Nah, dia punya hobi memelihara seperti iguana begitu ya, namanya kadal gurun Australia, hampir seperti iguana begitu, tapi namanya kadal gurun Australia. Lah, dia itu suka memelihara binatang itu, dan ketika itu dia berpikir bagaimana kalau dia mengembangbiakkan binatang tersebut, dan selama beberapa waktu pada waktu pandemi tersebut dia mengembangbiakkan kadal gurun itu sehingga dia memiliki, jadi dari yang cuman hanya beberapa dia punya puluhan.
Dari puluhan itu terus kemudian dia jual lewat media sosialnya. Ternyata ada banyak orang-orang di masa pandemi ini karena mereka nganggur ya, nggak bisa keluar-keluar ke rumah, mereka lebih senang punya peliharaan di rumah gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang ternyata menyukai hal yang sama. Jadi dia bisa menjual binatang tersebut kepada konsumen-konsumen yang menyukai binatang tersebut. Dan sungguh tidak terpikirkan ya, hobi yang tadinya hobi akhirnya menjadi pekerjaan dia sekarang ya. Dia bukan hanya bisa menjual, dia bisa mencukupi hidupnya, dia bisa membayar kuliahnya, bahkan dia bisa membantu mengirimkan uang buat orang tuanya. Hal yang tidak terpikirkan ketika sebelum pandemi gitu ya. Tapi justru ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah seperti ini, ketika dia punya semangat ya, Tuhan buka jalan sehingga dia bisa bukan cuma sekedar bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi malah dia bisa menjadi berkat buat orang tuanya karena dia bersemangat ya, punya semangat seperti itu. Ada juga seorang pilot dari sebuah maskapai penerbangan internasional, dia orang Indonesia ya, pilot orang Indonesia. Karena pandemi ini industri penerbangan kan terdampak ya, mereka tidak bisa sering-sering terbang lagi gitu. Jadi karena tidak punya waktunya lebih banyak kosong, dengan waktunya lebih banyak kosong, jadi penghasilan dia sendiri juga akan menurun. Karena itu dia pikir bagaimana caranya ya supaya saya bisa tetap bertahan hidup. Dia harus menghidupi keluarganya juga. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia jualan ayam bakar. Cuman ayam bakarnya ini ayam bakar spesial ya, dengan bumbu spesial. Karena dia sering pergi ke luar negeri ya, jadi dia pernah makan di satu negara dan dia lihat sepertinya makanan itu cocok, bumbu ayam bakar itu cocok kalau dia jual di Indonesia. Dan sekarang kan dengan mudah kita bisa mengakses resep-resep ya dari Google, dari YouTube, dan dia belajar. Setelah dia pelajari, dia mulai coba jualan. Dia nggak punya modal yang besar, dia nggak bisa menyewa ruko begitu. Dia hanya jualan di pinggir jalan kaki 5, tapi ternyata dalam waktu berapa bulan omsetnya meningkat dengan sangat cepat. Ya, hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tadinya dia seorang pilot, sekarang akhirnya jualan di kaki 5. Tapi jualan di kaki 5 dalam waktu berapa bulan omsetnya pun sudah cukup besar sehingga dia bisa menyewa sebuah ruko sendiri. Nah, itu adalah contoh, ada banyak contoh sebenarnya, tapi itu adalah contoh orang-orang yang bersemangat menghadapi pergumulan hidup. Biarpun ada masalah, mereka tidak putus asa, mereka tetap bersemangat seperti itu. Nah, semangat ini merupakan bensin untuk kita memulai hari dan menghadapi tantangan hidup. Ya. Jadi ketika kita bangun pagi, ketika kita punya semangat, apa yang kita lakukan sepanjang hari itu akan menyenangkan, akan menggairahkan gitu ya. Tetapi kalau dari bangun pagi, dari awal kita sudah tidak bersemangat, rasanya hari itu akan jadi hari yang gagal sepanjang hari. Karena kita nggak punya semangat dalam diri kita. Tetapi kita ketika memiliki semangat itu seperti bensin, tinggal dikasih api sedikit langsung apapun yang kita kerjakan, biarpun hal-hal pekerjaan yang kita kerjakan hari itu cukup berat, tapi karena kita bersemangat, kita bisa menganggap semuanya itu hal-hal yang ringan sehingga kita bisa kerjakan semuanya dengan baik. Karena itu tetap bersemangat, ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita menghadapi pergumulan hidup kita? Yang ketiga adalah jangan kendor. Di Roma 12 ayat 11a dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sebenarnya jangan kendor tuh seperti tetap rajin, tetap tekun, lakukan, tidak putus harapan, seperti itu. Nah, memang ketika kita sudah punya hati yang gembira dan semangat,
itu sudah satu modal yang baik gitu buat kita menghadapi pergumulan. Tetapi kadang-kadang pergumulan, permasalahan kita itu tidak bisa berlalu dengan cepat ya. Tidak bisa berlalu dengan cepat seperti yang kita alami sekarang gitu. Pandemi itu enggak seperti 1 bulan selesai gitu, tapi ternyata sudah 1,5 tahun tidak selesai-selesai, dan bahkan kita tidak tahu apakah kemungkinan tahun-tahun ke depan seperti apa, apakah masih ada atau bagaimana. Nah, karena itu bukan cuma hanya dibutuhkan hati yang gembira dan semangat saja, tetapi jangan kendor ini. Tetap tekun ya, tetap rajin dalam melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Begitu. Saya beberapa waktu ini banyak melihat ya di YouTube orang-orang, anak-anak muda yang orang-orang yang tekun ya, orang-orang yang sukses. Ada OKB orang-orang kaya baru di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena mereka termasuk orang-orang yang tekun dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Apa yang mereka tekuni itu benar-benar mereka tekuni dengan baik sehingga mereka menjadi berhasil. Ada satu contoh, ini anak Tuhan ya. Dia punya sebuah usaha garmen. Usaha garmennya tidak terlalu besar, tetapi ketika pada awal pandemi itu sempat merugi ya, karena di awal-awal pandemi sempat merugi sehingga sempat merasa agak putus asa. Waduh, sudah sampai kami baru membangun ya, belum terlalu lama mereka membangun usaha mereka sampai menjadi cukup besar, tiba-tiba mereka harus menghadapi pandemi dan merugi perusahaannya. Tapi suami istri ini saling mendukung satu sama lain dan mereka punya satu misi yang baik gitu ya, bahwa mereka bukan hanya sekedar hidup untuk menghidupi, bekerja untuk menghidupi keluarga mereka saja supaya mereka bisa bertahan hidup. Mereka bilang kalau perusahaannya bangkrut pun mereka masih bisa hidup seperti itu. Mereka sudah berpikiran ataukah mereka harus beralih usaha yang lain seperti itu, yang prianya, yang suaminya berpikir apakah harus kita mengerjakan hal yang lain. Tapi karena mereka punya satu misi yang baik, mereka punya misi bahwa mereka ingin menyejahterakan karyawan-karyawan yang bekerja di bawah mereka. Karena itu mereka berpikir panjang, kalau seandainya mereka hentikan ya usaha mereka, bagaimana dengan karyawan-karyawan mereka. Dan karyawan-karyawan mereka itu adalah orang-orang yang juga harus menghidupi keluarga mereka masing-masing dengan perhitungan bahwa misalnya 1 orang karyawan mereka harus menghidupi 2-3 orang dalam keluarganya. Jadi kalau seandainya perusahaan itu mereka tutup, itu akan berpengaruh ke ratusan orang seperti itu. Akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka tidak putus asa, mereka tidak pantang menyerah, mereka tetap tekun ya, mencari inovasi-inovasi baru bagaimana supaya usaha mereka ini tetap bertahan. Tadinya mereka hanya berpikir supaya bisa bertahan aja di tengah-tengah pandemi, tapi ternyata dengan usaha mereka, dengan inovasi-inovasi yang mereka buat ya, ternyata di tengah-tengah pandemi usaha mereka bukan cuma sekedar bertahan tapi naik lagi. Mereka menjadi, perusahaan ini jadi semakin besar. Mereka bilang ketika perusahaan-perusahaan lain harus mem-PHK karyawan-karyawannya, tetapi perusahaan mereka malah menambah karyawan-karyawan baru ya. Bukan cuma menambah karyawan baru, mereka bisa memberi bonus buat setiap karyawan-karyawannya karena jumlah penjualan mereka ternyata meningkat sangat pesat ya di tengah-tengah pandemi ini. Itu merupakan hal yang di luar pemikiran mereka tadinya ya. Mereka bilang kalau seandainya kami putus harapan saat itu, udah berhenti aja, udah nggak mau nerusin lagi usaha mereka, mereka berganti ke usaha lain, mungkin mereka nggak akan bisa menikmati keberhasilan yang seperti ini gitu ya. Tetapi karena mereka memikirkan juga karyawan-karyawan mereka dan mereka tetap berdoa juga, saya yakin Tuhan membuka jalan buat mereka gitu, karena mereka punya misi yang baik gitu, bukan hanya sekedar bagi keuntungan pribadi mereka, mereka memikirkan orang-orang lain yang ada di bawah mereka. Dan Tuhan membuka jalan, bukan cuma sekedar buka jalan, Tuhan memberkati dengan limpah seperti itu. Ada banyak ya sebenarnya cerita-cerita di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang malah berhasil, banyak orang-orang yang
secara perekonomian mereka tiba-tiba meningkat begitu ya. Itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang punya semangat ya gembira, pasti orang-orang yang gembira, orang-orang yang punya semangat dan orang-orang yang tidak kendor, tetap tekun melakukan usaha-usaha mereka dalam setiap proses yang mereka hadapi, mereka tetap tekun ya, tetap rajin. Itu bisa mereka capai. Orang-orang ini bisa mencapai hasil yang memuaskan ketika orang-orang lain di tempat-tempat lain mungkin merasa kesulitan saat ini nggak bisa melanjutkan usaha mereka. Mereka punya terobosan-terobosan baru sehingga mereka bisa tetap bukan cuma bertahan ya, mereka bahkan bisa membantu orang-orang lain juga lewat usaha-usaha mereka. Yang terakhir bahwa di Roma 12 ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita adalah anak-anak Tuhan ya. Ada banyak orang-orang di luar sana yang bukan anak Tuhan juga mereka sukses dalam melakukan usaha-usahanya di tengah-tengah pandemi ini karena mereka adalah orang-orang yang tetap bersemangat ya, orang-orang yang tekun dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan kasih bonus lain ya. Bukan cuma seperti itu, tetapi kita bisa tetap bersukacita, kita punya pengharapan ya. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan itu akan memberkati kita. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha, pasti Tuhan akan membuka jalan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Bahwa dalam setiap pergumulan itu kadang-kadang proses yang kita lewati tidak mudah. Kita harus menghadapi proses yang cukup lama, tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan kita tetap harus sabar, tetap harus tekun di dalam setiap kesesakan kita, di dalam setiap pergumulan kita. Kita percaya ya, tetap berpengharapan bahwa ada waktunya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik di depan. Dan yang terakhir tetap bertekun dalam doa. Tetap bertekun dalam doa ini adalah kunci yang sebenarnya. Kita boleh punya hati yang gembira, bisa semangat ya, bisa tetap rajin, tapi jangan lupa kita harus tetap tekun berdoa. Ketika kita berdoa, anak-anak Tuhan, Tuhan berkata di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati anak-anaknya ketika mereka tidur. Jadi Tuhan tetap memberkati dengan cara bagaimanapun, yang penting kita tetap berusaha. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan saat-saat ini ya, kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Satu hal yang kita perlu merubah respon dan sikap kita terhadap permasalahan kita yang ada di depan saat ini, bahwa kita harus tetap optimis, kita harus tetap berpikir yang positif dan punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari setiap penderitaan. Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Kita harus tetap antusias juga, tetap bergairah, tetap bersemangat dalam menjalani hidup kita. Seperti itu. Karena itu jangan lupa, setiap kita mari tetap optimis dan antusias. Tuhan memberkati. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan sebelum kami mencoba Tuhan. Kami tahu secara manusia mungkin kami tidak mampu, tapi kami tahu ada Tuhan di dalam kami yang memampukan kami. Kami akan mencoba semua yang kami bisa Tuhan. Sebab Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkau menopang setiap kami. Kami tahu kesukaran, kesulitan boleh ada dalam hidup kami. Boleh datang silih berganti. Tapi kami tahu ada Tuhan yang menopang setiap kami. Memampukan setiap kami. Untuk kami terus maju Tuhan. Untuk terus bergerak ya Tuhan. Kami berserah kepada kehendak-Mu. Sebab kami tahu rancangan rencana-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Kuatkan kami, teguhkan kami terus ya Tuhan. Biarlah hati kami terus dipenuhi kehidupan kami dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan sukacita Tuhan, dengan kasih Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi urapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan berdoa buat umat-Mu Tuhan. Di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga demi keluarga. Hari-hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan terus menopang. Tuhan Engkau menguatkan, Tuhan menghibur, memberkati, damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, terus limpah atas keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan melimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan, atas kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Hari-hari boleh sulit tapi kami percaya ada Tuhan yang memampukan keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk kota kami Tuhan Yesus Salatiga, biarlah Salatiga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi kota yang limpah-limpah dalam damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan memberkati kota kami, berkati pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota Tuhan, jajaran pemerintah daerah yang ada, bahkan sampai RT RW Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati kota kami, berkati seluruh pemerintahan yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi beserta wakil, para menteri, jajaran yang ada, bahkan seluruh pemerintah pusat sampai ke daerah gubernur ya Tuhan Yesus, wali kota yang ada, bupati Tuhan, camat, lurah, seluruhnya RT RW dalam pertolongan Tuhan. Biarlah roh yang takut akan Engkau turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka mengambil keputusan. Setiap keputusan yang keluar Tuhan itu datangnya dari takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga keputusan yang ada boleh menghasilkan damai sejahtera bagi setiap kami masyarakat Indonesia. Berkati dalam kesehatan mereka Tuhan, keluarga mereka, dalam perlindungan Tuhan. Berkati Tuhan, sungguh-sungguh mereka melakukan dengan sungguh hati ya Tuhan, dengan satu tujuan agar bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan Yesus, limpah-limpahkan Tuhan. Setiap pulau-pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau yang ada diberkati Tuhan. Ekonomi Indonesia diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pandemi yang ada Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang ada Tuhan izinkan untuk kami terus belajar mengandalkan Engkau. Kami tetap menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati tenaga kesehatan, tenaga medis, seluruh ya Tuhan, para sukarelawan Tuhan, relawan yang ada Tuhan. Semua yang terlibat ya Tuhan Yesus untuk pandemi ini berakhir Tuhan. Berkati, lindungi mereka semua Tuhan. Semua obat-obat yang ada, rumah sakit yang ada, tempat-tempat yang dipakai Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat ibadah pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan mengakhirinya dengan sukacita dan kami siap untuk terima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, shalom. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.